Menikahi Hot Om. Bab 121. Tidak lama kemudian, Mentari dan Haris menyaksikan bagaimana Mahesa meraih tubuh Widya dan memisahkannya dari perempuan yang sudah tidak berdaya itu. Mereka bisa melihat bagaimana kilat kemarahan di wajah Mahesa dan seringai acuh tak acuh yang Widya tampakkan. Sungguh, Mentari tidak habis pikir. Apa sebenarnya yang membuat adiknya kandungnya itu bersikap seperti itu? Pasti ada alasannya. Ia yakin semua ada sebabnya. Pa, Mentari nggak rela, Pa. Biarin Mentari terjang mereka, Pa. Mereka pasti udah nyakitin Widya. Widya nggak akan pernah berbuat seperti itu walau dia disakiti. Pasti ada yang buat Widya kehilangan batasnya, Pa. Mentari pun melangkahkan kakinya menuju tempat di mana Mahesa memasuki ruangan. Begitu juga dengan Haris yang mengekori putrinya itu dari belakang. Ruangan jingga. Please, Buna, ucap Mahesa memohon. Lelaki itu sampai bersimpuh di depan Widya dengan air mata yang menetes di wajahnya. Jelasin sama Mas. Kamu kenapa? Kamu kenapa, sayang? Widya mengepalkan kedua tangannya di samping tubuh. La berusaha mengeraskan hatinya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Saatnya ia menepi untuk memperbaiki semuanya. Ia bisa menyelamatkan masa depan dua anak yang tidak berdosa itu setelah ini. Untuk sesaat ia membawa pandangannya pada Jingga yang juga menatap nanar ke arahnya. Perempuan itu juga memiliki kesakitan yang sama dengannya. Sungguh, ia tidak ingin menyalahkan siapapun atas situasi yang menjeratnya saat ini, tapi ia terpaksa harus mengkambing hitamkan ibu dari anak-anak Mahesa tersebut agar suaminya itu mudah untuk menjatuhkan talak padanya. A akan mematik emosi lelaki ini sejadi-jadinya agar pria itu lepas kendali atas ucapannya. Please, sayang. Bicara, ucap Mahesa sambil menggenggam kedua tangan istrinya itu. Lelaki itu masih berusaha untuk melunakkan hati wanita kesayangannya tersebut. Jelasin sama Mas. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini bukan untuk yang pertama kalinya kamu menyakiti orang lain seperti itu. Kenapa? Apa ada yang Mas nggak tahu? Apa yang udah Mas lewatkan? Widya masih membisu dengan kepongahannya. Bibirnya diam tapi wajahnya menyiratkan kesombongan yang ia tampakkan agar terlihat menyebalkan. Seringai itu tidak lepas dari paras cantiknya. Pa, ucap Mentari dari luar pintu. Ia hanya bisa menyaksikan semuanya dari balik kaca pintu yang masih bisa menampilkan Widya dan Mahesa. Tunggu, Tari. Setidaknya kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya masih ambigu. Mentari hanya bisa mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia masih berusaha menahan diri karena melihat bagaimana Mahesa memohon pada adiknya. Masih ada sebersit rasa empati di hatinya untuk tidak datang menjadi pengacau. Iya, Pak. Kakak kandung Widya itu kemudian hanya bisa mengalah. Menyaksikan semuanya diam-diam agar mendapatkan sedikit informasi sebab mereka belum benar-benar mengerti dengan situasi Widya saat ini. Jingga. Perempuan itu hanya bisa terdiam menyaksikan apa yang terjadi. Ia melihat betapa Mahesa memuja istri mudanya tersebut. Diam-diam ada perasaan yang menyengat hatinya. Entah, mungkin itu adalah perasaan cemburu atau yang lainnya. Harusnya ia tahu diri bahwa ia bukan satu-satunya saat ini. Namun sebagai wanita yang pernah memiliki Mahesa sepenuhnya, dan juga sebagai perempuan yang pernah Mahesa sayangi satu-satunya, ada sebuah ego dalam dirinya yang mengatakan hatinya tidak rela. Hatinya merasa perih melihat suaminya itu sampai berlutut dan memohon pada perempuan lain. Ia tidak bisa ikut campur dan hanya bisa menyaksikan semuanya dalam diam. Mahesa tidak mengizinkannya untuk turun dari tempat tidur sementara waktu karena ada satu jahitan yang terlepas. Dan tatapan Widya yang tertuju padanya saat ini, ia bahkan tidak mengerti apa artinya.
Tatapannya begitu kosong namun menyiratkan banyak makna. Sayang, ucap Mahesa sambil mengecup jemari Widya. Bicaralah. Mas akan percaya apapun yang akan kamu ucapkan. Air mata itu sudah hendak ingin meluncur dari pembatasnya. Dadanya sudah terasa sangat sesak. Sungguh, ia bahkan ingin memeluk lelaki ini dan mengatakan bahwa ia sudah terlalu sakit menahan semuanya. Ia ingin lelaki ini mengakhiri saja semuanya dan meninggalkan istri keduanya itu serta anak-anak mereka. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah usai. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka untuk menjadi satu-satunya pasangan yang utuh dan serasi. Tidak perlu lagi ada orang lain di antara mereka. Tidak perlu lagi. Tapi, sayangnya ia punya nurani. Dia tidak bisa egois hidup tenang di atas penderitaan orang lain. Ia tidak bisa meminta semua yang mendesak keinginannya sendiri. Tidak mendapatkan jawaban, Mahesa pun tertunduk. Membawa kedua tangan istrinya itu untuk menangkup wajahnya yang penuh air mata, pundaknya bergetar. Ia pun menahan sesaknya. La juga sudah tidak tahan. Ila, sama terlukanya. La sama bingungnya. Ya Allah, rintih Mahesa terisak pilu. Baru kali ini ia benar-benar merasakan perasaan sedih yang begitu hebat. Jiwanya sampai terguncang bukan main. Melihat bagaimana Widya menerjang orang tua seperti itu membuat hatinya merasa sakit. Ia mungkin terlalu sibuk mengurusi yang lain hingga mengabaikan satu hati. Sungguh, ia sadar berusaha membagi waktunya secara adil. Namun harus ada beberapa hal yang menjadi prioritasnya. Bukan bermaksud mengenyampingkan, tapi ia berusaha sebisa mungkin untuk membagi rata. Walau pada akhirnya tidak bisa. Tetap saja tidak akan bisa. Sampai mati pun ia tidak akan bisa berlaku adil dan pasti akan ada saja pihak-pihak yang terluka. Diamnya Widya bahkan membuatnya menyimpulkan satu hal, apa tindakannya saat ini adalah ledakan atas rasa sakitnya terhadap semua yang telah terjadi. Tapi kenapa harus orang lain yang istrinya ini serang? Maafin Mas, Bun. Maafin Mas. Harusnya Mas kasih kamu kebahagiaan, bukan penderitaan seperti ini. Widya masih membisu. Hatinya pun merasa teriris merasakan telapaknya itu penuh dengan air mata suaminya. Inginnya dia mengusap air mata itu dan memeluk lelaki itu, namun berusaha keras ia tahan. Kasihani Mas Mahesa, Bun, ucap Jingga pada akhirnya. Dia benar-benar sayang sama kamu. Jangan buat dia bersimpuh terlalu lama seperti itu. Jangan membuat dia merendahkan dirinya. Kamu tidak perlu ragu tentang betapa dia sayang sama kamu. Dua mata itu saling bertatapan. Widya memaku mata Jingga, begitupun Jingga yang memaku mata Widya. Seolah mereka saling berbicara lewat sana. Mas Mahesa. Diam, ucap Widya memotong ucapan Jingga. Jangan jadi penceraman saat ini, Mbak Jingga. Kamu bahkan menikmati menjadi istri samiku. Kamu sekarang hidup atas belas kasihanku. Tidak perlu mengajariku apapun. Jingga menelan ludahnya susah payah. Hatinya terasa benar-benar sakit. Sangat sakit namun hanya bisa ia tahan lewat kepalan tangannya yang mencengkeram selimut. Mahesa membiarkan istrinya itu mengungkapkan semuanya. Tidak ia halang-halangi perempuan itu untuk bicara semaunya, ingin Widya mengungkapkan semua isi hatinya. Jangan bicara seolah-olah Mbak yang paling ngerti semuanya. Jangan bicara seolah Mas Mahesa dan kamu yang jadi korbannya. Sinis sekali kalimat yang meluncur itu. Dan Widya sengaja melakukan hal itu. Aku cukup tahu kalau kamu masih menginginkan Mas Mahesa secara penuh. Iya, kan? Dada Jingga terasa tersengat. Lah begitu sakit mendengarkan kalimat yang meluncur bebas itu. Seharusnya Mbak cukup tahu diri kalau Mbak itu sedang ditolong. Jangan mengharapkan lebih. Jangan seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Apalagi yang Mbak harapkan. Bun. Diam, Mbak. Widya belum selesai bicara.
Widya berusaha keras untuk menstabilkan suaranya. Ia tidak ingin goyah meluncurkan kalimat yang mungkin akan terdengar kejam. Anak kalian sudah lahir sekarang. Dan plasenta itu juga cocok untuk jadi donor cila. Rasanya nggak ada hal lain lagi untuk mempertahankan pernikahan kalian. Urusan kalian berdua selesai. Mahesa masih mendengarkannya dengan seksama. Ia sangat ingin tahu apa yang akan menjadi ujung dari kalimat istrinya ini. Mas, ceraikan dia di hadapanku sekarang. Air mata Jingga langsung menetes begitu saja. Ia tidak menyangka jika Widya akan berubah seketika. Tapi ia tidak memiliki daya untuk membela diri. Yang istri sah Mahesa itu katakan memang benar. Sudah tidak lagi ada urusannya dengan lelaki itu setelah ia berhasil melahirkan anak kedua dan mendapatkan donor yang cocok. Untuk Cila. Ayo, Mas. Talak dia di depan aku sekarang juga, ucap Widya mengulangi permintaannya. Talak 3 dia. Sekarang juga. Mahesa menelan ludahnya susah payah. Hatinya menderu. Ada kebimbangan dalam hatinya. Bukan karena ia ingin mempertahankan Jingga, namun lebih pada empati yang lelaki itu rasakan sebab istri keduanya tersebut baru saja melahirkan anaknya. Lelaki itu menengadahkan kepalanya, mendongak menatap istrinya. Itu yang kamu mau? Widya menatap datar ke arah Mahesa. Ya, walau dalam agama hukumnya haram, aku minta jaminan kalau kamu mau melepaskan dia. Talak tetap jatuh walau istri kedua kamu itu habis melahirkan. Kamu bisa mentalaknya lagi nanti setelah dia masa suci. Mahesa berdiri, menatap ke arah istrinya itu dengan seksama. Oke, kalau itu yang bisa bikin kamu tenang, akan Mas kabulkan. Aku akan. Terdengar suara teriakan bayi dari dalam box yang terletak tidak jauh dari tempat tidur Jingga. Mereka bertiga langsung membawa pandangannya ke arah sumber suara. Jingga, perempuan itu buru-buru ingin turun dari tempat tidur namun dengan cepat Mahesa melarangnya. Tetap di sana, Jingga, ucap lelaki itu dengan suara beratnya. Jaga jahitan kamu. Jangan sampai perdarahan lagi. Lelaki itu langsung bergegas meraih bayi yang masih merah itu dalam tempat tidurnya dan memeluknya. Anaknya ini seperti tahu apa yang akan ia lakukan terhadap ibunya, untuk itu ia berupaya mencegahnya agar talak itu tidak terjadi dengan mengeluarkan tangis yang sekencang ini. Sayang, ucap Mahesa menimang anaknya tersebut dalam gendongannya. Ini papa, nak. Ini papa. Bayi itu masih merintih. Wajahnya sampai memerah pekat saking tangisan itu begitu kencangnya. Bibir dan lidahnya sampai bergetar. Air matanya pun sampai menetes bercucuran. Ses. SSSS. Ses, sayang. Lelaki berparas tampan namun acak-acakan itu masih mencoba untuk menenangkan sang bayi. Ia tidak langsung memberikannya pada Jingga sebab saat terangkat anaknya itu seperti terkejut, ia memeluknya dulu untuk menenangkannya. Sungguh, ada perasaan bersalah yang bersarang di dadanya ketika melihat wajah malaikat kecilnya itu. Benarkah yang hendak ia lakukan tadi? Adilkah ia terhadap Jingga dan anak-anaknya? Sungguh, pertanyaan rumit yang tidak akan kunjung mendapatkan jawaban. Semua akan tetap berada di dalam kesakitannya masing-masing. Ia seperti memakan buah si malakama. Seperti perandaian. Jika tidak dimakan buah itu, maka ibunya yang akan mati. Jika dimakan, ayahnya yang akan mati. Ia bahkan tidak bisa memilih ke kanan atau ke kiri karena semua berhubungan penting dalam hidupnya. Bagaimanapun ia seorang ayah. Tegakkah ia terhadap anaknya? Jingga sampai meneteskan air matanya melihat bagaimana upaya Mahesa. Ia juga tidak tega melihat lelaki itu dalam keadaan yang sulit. Dan Widya. Ia cukup mengerti kenapa sikap wanita itu bisa berubah sebab ia juga wanita yang punya sisi egoisnya sendiri. Siapa memangnya wanita di dunia ini yang mau berbagi suami? Sini, Mas. Mungkin dia haus, Mas.
ucap Jingga meminta bayinya. Dia udah mulai tenang. Lia. Mahesa pun kemudian melangkahkan kakinya menuju Jingga dan memberikan anak kecil itu pada ibunya. Begitu saja istri kedua itu langsung memeluk sang bayi dan mengeluarkan dadanya tanpa sungkan di depan suaminya. Satu tangannya menahan tubuh kecil itu, dan satu tangan lagi memegangi ujung dadanya agar mulut anaknya itu lekas menghisap. Ayo, sayang. Mimik dulu, ya, nak, ucap berusaha menyusui anaknya. Sayang. Namun bayi itu masih menangis. Sepertinya bukan ASI yang dia butuhkan. Widya sampai tidak tega melihatnya. Ingin melangkah mendekat, ingin ia raih tubuh kecil itu untuk membantu menenangkannya. Namun ia bertahan di tempatnya untuk tidak membantu. Sungguh, seharusnya dia yang tidak ada di antara ibu, anak, dan ayah itu. Seharusnya dia yang menyingkir pergi. Setidaknya ia lega sekarang. Sepertinya keputusannya tidak akan ia sesali. Biarkan saja. Sekali lagi ia menjadi lilin bagi orang lain dan membakar dirinya sendiri. Mas, ucap Jingga risau. Dia nggak mau nyusu. Kenapa ya, Mas? Ia sungguh tidak tega melihat putrinya sampai sesenggukan seperti itu. Risau mungkin, karena papanya mau ceraikan mamanya. Widya menyeletuk. Mencoba untuk membuat panas suasana. Bayi bisa ngerasain kan apa yang dirasain ibunya. Ibunya nggak rela kamu tinggalin, Mas. Mbak Jingga nggak mau kamu tinggalin. Mahesa menelan ludahnya susah payah. Mencoba untuk tidak terpancing ucapan istrinya itu. Benar-benar ia tidak mengerti ada apa dengan wanitanya itu. Upayanya terasa sia-sia belaka. Jingga dari tadi diam aja, sayang, ucap Mahesa. Tolong pengertian kamu sedikit aja. Siena belum berhenti nangis. Widya tertegun mendengar nama panggilan bayi itu. Lah menunjukkan keangkuhan hatinya. Wah, udah ada namanya aja. Siapa yang kasih nama? Jingga semakin terdiam. Nama itu menjadi obrolannya dan Mahesa dulu waktu berandai-andai memiliki anak kedua. Ada dua opsi pilihan nama. Laki-laki dan perempuan. Dan Mahesa sekarang menyebutkan opsi nama. Perempuan. Otaknya bahkan masih menyimpan nama itu. Mahesa menghela napasnya. Nama itu spontan keluar begitu saja dari bibirnya. Sayang Derajat. Oh, Mas yang kasih nama. Desak Widya. Perempuan itu kemudian tersenyum miring. Udah terencana banget ternyata. Salah rasanya kalau aku suruh kamu talak dia. Bun, please. Anak Mas masih nangis. Air mata Jingga sudah bercucuran. Ia semakin memeluk anaknya yang masih belum mau menghisap payudaranya. Ia sungguh menyerana. Sampai harus seperti inikah kehidupan dirinya dan anak-anaknya. Lalu kenapa kalau dia masih nangis? Desak Widya. Jadi batal gitu jatuhin talaknya. Demi apapun, jantung Mahesa sudah berdetak tidak karuan. Ia sudah tidak tahan. Widya benar-benar mengujinya. Teriakan yang tadinya sudah mengecil itu kini kembali menggema. Membuat Widya semakin menyedekapkan tangannya di dada. Ragu? Tanya Widya sekali lagi. Udah muncul lagi rasa sayang itu buat perempuan ini, Mas, iya. Mahesa masih diam saja. Tangannya bahkan terkepal erat-erat di atas pangkuannya. Widya pun melangkah mendekat pada dua orang yang duduk berhadapan di atas ranjang itu. Lah menyentuh tangan Mahesa dan meletakkan telapak tangannya ke atas kepala anaknya. Usap kepalanya biar diem. Mahesa pun melakukan apa yang Widya perintahkan. Mengusap kepala putrinya dengan lembut. Dan pada saat itulah mulut mungilnya mulai mencari puting ibunya. Dia butuh ayah dan ibunya, ucap Widya. Bodoh kalau kamu milih aku dibandingkan anak-anak kamu. Suami Widya dan Jingga tersebut menghela napasnya dalam-dalam. Dia tidak ingin gegabah dan menyesali apapun. Sabar, Mas, bisik Jingga. Air matanya sudah menetes lagi.
Lakuin aja kalau itu yang Widya minta. Urusan kita memang udah selesai. Mahesa pun menatap wajah Jingga yang sendu. Ada perasaan tidak tega terbersit di sana. Terlebih melihat bagaimana kasarnya Widya dan lembutnya Jingga. Sungguh, kini ia yang malah berada di persimpangan. Mana yang akan dia pilih? Widya mundur selangkah. Dia mulai bisa merasakan ada pisau yang menukik tajam ke arahnya. Ia tahu tatapan suaminya itu sudah mengiba pada Jingga. Ia bahkan terluka melihat bagaimana lelaki itu menatap istri keduanya. Talak aja, Mas, ucap Jingga dengan air mata yang masih meluruh. Jingga nggak apa-apa. Cuma pecundang yang akan ninggalin istrinya yang baru aja melahirkan demi mengejar perempuan. Pembuat onar. Jingga memejamkan matanya dalam. Membiarkan air matanya bercucuran. Apa mau kamu sebenarnya, Bun? Ia tahu bahwa Widya tidak benar-benar ingin menyakitinya. Tapi kenapa harus seperti itu caranya? Aku mau dia ninggalin aku, tanpa aku ninggalin dia, ucap Widya datar. Aku nggak mau punya hutang janji nggak akan ninggalin dia karena ternyata kalian semua parasit. Sampah. Mata Mahesa sudah memerah. Bukan ke arah Widya tatapannya, tapi pada Jingga. Tapi telinganya begitu tajam mendengar setiap ucapan kejam Widya. Sekarang malah udah lahir parasit kecil. Aku. Cukup, Bun. Ucap Jingga penuh tekanan. Ia tidak tahan lagi. Kamu boleh hina Mbak. Tapi jangan suami kamu atau anak Mbak. Wah, pasangan serasi. Saling bela. Kalian berdua memang cocok jadi keluarga kecil yang bahagia. Iya. Tukas Mahesa kemudian geram. Kamu mau lihat bagaimana serasinya kami. Biar kamu puas dan yakin kalau kami begitu cocok. Mas. Ucap Jingga meremas satu tangan Mahesa. Ia takut lelaki itu terpancing. Jangan terpancing. Widya cuma hamim. Mahesa langsung merengkuh rahang Jingga dan menautkan bibir mereka berdua. Bukan hanya bertaut. Lelaki itu juga melumat dengan tegas bibir istri keduanya itu dengan dalam tepat di hadapan Widya. Makasih kamu. Udah lahirin Siena, Jingga, ucap Mahesa. Saya belum sempat berterima kasih. Air mata Jingga semakin bercucuran. Ada rasa pilu yang bertaut menjadi satu. Pundaknya bahkan semakin bergetar. Jangan begini, Mas. Memang harus begini, ucap Mahesa kembali mempertemukan bibir mereka berdua. Mungkin memang harusnya seperti ini. Dengan tegas, pisau itu langsung menghujam ke dalam jantung Widya. Ia menyaksikan bagaimana lelaki itu melepaskan semuanya.